Baik, sebelumnya selamat pagi. Eh, Kembali lagi dengan saya. Jadi di sini saya akan membahas lagi satu soal di integral dekomposisi pecahan parsial. Jadi subbab ini itu ada di bab teknik integrasi. Ada beberapa memang fungsi dalam integral itu memang perlu perlakuan khusus atau perlu teknik tertentu dalam menyelesaikannya. Oke, kita bisa lihat. Di sini selesaikan integral dari cos T per sinus pangkat 4T dikurang 16 dt. Jadi ini integralnya terhadap dt ya, dan ini ada fungsi cos T dan ada fungsi sinus T. Nah, ini berbentuk fungsi rasional ya, P per Q. Nah, tapi ketika kita akan mengintegralkan ini, bentuk seperti ini, itu sepertinya sedikit lebih sulit ya. Maka dari itu kita akan buat permisalan dalam menyelesaikan fungsi yang seperti ini. Jadi kita akan misalkan, karena di sini ada cos, ada sin, ya, kita lihat penyelesaiannya. Misalkan kita ambil x-nya itu adalah sinus t, maka dx ya adalah cos t dt. Oke, turunan dari sinus t adalah cos t dt. Nah, lihat di sini ya, cos t dt, dan nanti sinusnya kita ganti dengan x. Maka integralnya menjadi integral dari cos t dt-nya itu 1 atau dx ya, 1 dx, dan per sinusnya itu diganti dengan x ya, x pangkat 4, karena sinus pangkat 4 berarti x pangkat 4 dikurang 16 dx. Bentuk ini sudah bentuk fungsi rasional ya, P per Q juga. Nah, ini sepertinya lebih mudah dalam kita menyelesaikannya nanti. Lihat, isinya kita ubah menjadi ini, yang di bawah ini kita bentuk sederhanakan ya, sederhanakan, jadinya 1 per x kuadrat min 4 dikali x kuadrat plus 4, ya kan? Nah, biar lebih mudah lagi, ini kita pecah lagi nih. X kuadrat min 4-nya kita pecah. Jadi, x min 2 dikali x plus 2, oke? X plus 4-nya tetap. Nah, karena kita sudah punya fungsi seperti ini, ya. Nah, kita bisa lakukan dekomposisi pecahan. Jadi, pecahannya ini bisa kita parsialkan atau kita bikin bagian gitu ya. Makanya dinamakan dekomposisi pecahan parsial, bagian per bagian gitu. Oke, kita buat seperti ini. A per X min 2 ditambah B per X plus 2. Kalau ada yang masih bingung kenapa bentuknya seperti ini, bisa dilihat di referensi buku ya. Itu kalau yang membahas tentang ini pasti dibahas kenapa bentuknya jadi A per X min 2 plus B per X plus 2. Ya, karena dia fungsinya seperti ini. Nah, yang selanjutnya ini X kuadrat plus 4. Kalau ada fungsi X kuadrat plus 4 seperti ini, maka ininya jadinya CX plus D. Ya, harus diingat. CX plus D. Selanjutnya, tugas kita adalah mencari berapa sih nilai dari A, B, C, dan juga D. Supaya nanti kita bisa mengintegralkan fungsi yang ini tadi. Fungsi kita kalikan kedua ruas dengan X min 2 dikali X plus 2 dikali X kuadrat plus 4. Oke, ini ruas kiri kita kalikan berarti sisanya 1. Oke, yang ruas kanan berarti ini di sini ada X min 2 ya, berarti X min 2-nya hilang. Jadi tinggal A dikali X plus 2 dikali X kuadrat plus 4. Begitu juga dengan B, karena di sini ada per X plus 2 dikalikan dengan ini, berarti X plus 2-nya hilang. Jadinya tinggal X min 2 X kuadrat plus 4. Begitu juga dengan CX plus D. CX plus D di sini pernya X kuadrat plus 4, maka sisanya jadi X min 2 dikali X plus 2. Nah, kita udah dapat bentuk ini. Sekarang kita ambil beberapa nilai X supaya kita tahu nih berapa nilai A, B, C, dan juga nilai D-nya. Oke. Jika kita ambil X-nya minus 2. Nah, kenapa sih harus minus 2? Sebenarnya nggak harus minus 2 ya. Berapapun bisa. Tapi kita harus pinter-pinter nih ketika melihat bentuk seperti ini supaya untuk memudahkan kita dalam menghitungnya. Nah, kenapa saya ambil X-nya minus 2? Minus 2 itu adalah pembuat 0 dari fungsi yang terakhir ini. Nah, kalau seandainya ini kita ambil minus 2, pasti nanti ada bagian yang dia tuh jadi 0. Nah, kalau dia udah jadi 0, itu maka akan memudahkan kita. Persamaannya itu nggak akan terlalu panjang. Oke, kita lihat di sini nih. Misal, X plus 2 ya. X plus 2 berarti X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan minus 2. Nah, itu pasti akan membuat 0 dari fungsi ini, yang ada X plus 2-nya. Kalau kita masukkan minus 2 tambah 2 itu 0. Nah,
Karena ini 0 dikalikan berapapun itu pasti 0. Begitu juga dengan yang ini. Yang ini X plus 2 ini. Minus 2 tambah 2 itu 0. Nah, 0 dikalikan berapapun itu pasti 0. Nah, jadi nanti kita reduksi dapat yang ini gitu. Jadi pemilihan X itu bisa sembarang, tapi memang untuk memudahkan kita ambil itu. Oke. Kita pilih X-nya minus 2. Kita masukkan ya. 1 sama dengan B dikali minus 2 ya. X min 2 terus X kuadrat plus 4. Nah, nanti tinggal dimasukin. Kita dapat B-nya itu minus sepertiga 2. Nah, selanjutnya pilih X sama dengan 2. Nah, seperti tadi alasannya juga X sama dengan 2 itu adalah pembuat 0. Karena di situ ada persamaan. Nah, ada X sama dengan X minus 2, ya kan? X minus 2 sama dengan 0, berarti pembuat 0 itu X sama dengan 2. Gitu. Oke. Kalau X-nya 2, ya tinggal kita masukin. X yang ada X-nya itu kita masukin 2, nanti dapat ternyata A-nya adalah sepertiga 2. Oke, udah dapat ya A sama B. Langkah selanjutnya tentunya mencari C sama D. Nah, sama D ini masih perlu beberapa ini ya, step lagi. Nggak seperti yang tadi, karena dia berbentuk Cx plus D. Nah, kita lihat kalau kita misalkan ambil X-nya 1. Kenapa 1? Ya nggak apa-apa, biar lebih mudah aja gitu. Kita ambil nilai X-nya jangan besar-besar gitu ya. Kita misalkan di sini ambil 1. Oke, tinggal dimasukin ya. Pokoknya yang ada X-nya diganti dengan 1. Nah, nanti kan nyisain tuh variabel C sama variabel D. Nah, A-nya itu kan tadi sepertiga 2. Dan B-nya itu minus sepertiga 2. Masukin aja langsung. Oke, nanti kita dapat sebuah persamaan seperti ini. 12 per 32 sama dengan minus 3C minus 3D. Kita sebut persamaan 1. Lalu kita ambil X-nya sama dengan minus 1. Nah, kalau X-nya min 1, ternyata kita dapat persamaan 2. 12 per 32 sama dengan 3C min 3D. Nah, oke. Nah, karena udah ada dua persamaan, dan ini cuman sistem persamaan linear dua variabel ya. Ada variabel C dan D. Dua variabel aja berarti dua persamaan tentunya cukup. Jadi kita bisa eliminasi. Persamaan 1 dikurang persamaan 2. Oke, karena ini udah 3C dan ini 3C juga, berarti nggak usah kita manipulasi dikali gitu ya. Kita dibagi, kita langsung kurangkan. Minus 3D, minus 3D. Minus ketemu minus jadinya plus, jadi minus 3D tambah 3D hasilnya 0. Terus ini sama ini dikurang hasilnya 0, berarti sisa minus 6C ya. Minus 3C, minus 3C berarti minus 6C. Kita dapat C-nya 0. Oke. Lalu substitusi C-nya 0 ke persamaan 1 tadi. Atau ke persamaan 2 juga boleh. Kita dapat bahwa D-nya minus 1/8. Oke, udah dapat nih A, B, C, dan D. Nah, integralnya itu berarti menjadi seperti ini. Tadi itu kan kita misalin integral dari A per X min 2 dx, ya kan? Nah, A-nya dapat tuh, sepertiga 2. Artinya sepertiga 2 dibagi X min 2 dx, gitu kan berarti bentuknya. Nah, karena sepertiga 2 itu hanya konstanta, berarti kita bisa keluarkan dari bentuk pengintegralan, ya. Begitu juga dengan ini. B-nya tadi minus sepertiga 2. Begitu juga dengan yang bentuk Cx plus D. Tadi kan kita misalin integral dari Cx plus D per X kuadrat plus 4 dx, ya kan? Kalau lupa, coba dilihat di depan tadi. Nah, karena C-nya itu 0, berarti C dikali X, ya. Dan C-nya 0 berarti 0 tuh. Dan D-nya sisa minus 1/8. Berarti tinggal minus 1/8 per X kuadrat plus 4 dx. Oke, seperti biasa ini cuma konstanta kita keluarin. Oke, jadi kita dapat integral seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, ada kan bentuk pengintegralan yang seperti ini, yang sudah umum kita ketahui gitu. Oke, sebelumnya saya akan memberikan sebuah catatan. Nah, kalau seandainya kita mendapatkan sebuah bentuk pengintegralan seperti ini ya, bentuk umumnya seperti ini, seper X kuadrat plus A kuadrat dx. Maka integral itu hasilnya adalah seper A tangen pangkat min 1 X per A ditambah C. C konstanta. Nah, di bentuk integral yang terakhir tadi itu kan ada bentuk seper X kuadrat plus 4, ya kan? Nah, kalau kita buat, kita lihat ternyata itu bentuknya seperti ini ya, bentuk umumnya seperti ini. Dengan A-nya itu 4, A-nya itu 2, ya kan? Nah, karena di sini harus bentuknya A kuadrat, dan 4 itu adalah 2 kuadrat, berarti A-nya 2, seperti itu ya.
Nah, berarti integral ini bisa kita tulis jadi integral seper x kuadrat plus 2 kuadrat dx. Nah, A-nya berapa tadi? 2. Berarti seper 2 tangen pangkat min 1 atau arkes tangen ya, dari x per 2. Karena A-nya tadi 2. Oke, berarti integral ini hasilnya seper tangen pangkat min 1 x per 2 ditambah c. Oke, kalau integral tadi itu kita ambil nilai len-nya aja ya. Hasilnya itu sepertiga 2 len dari harga mutlak x min 2 dikurang sepertiga 2 len harga mutlak x plus 2 dikurang seper-16. Nah, kenapa seper-16? Jangan lupa tadi di bentuk ini kan ada seper-8 ya. Seper-8. Terus kita peroleh integral yang di sini tadi itu seper berapa tadi? Seper 2. Nah, berarti 2 dikali 8 ya, jadinya seper-16. Dari situ. Oke, jadi ini hasil integral yang soalnya ditanyakan. Nah, kita juga harus ingat lagi bahwa tadi kita membuat permisalan bahwa x-nya itu adalah sinus t ya. Kita buat satu step akhir dengan mengganti semua nilai x dengan sinus t. Kita kembalikan ke awal. Oke, jadi semua yang ada x-nya kita ganti sinus t ya. Jadi hasilnya jadi seper-32 len sinus t min 2 dikurang seper-32 dikali len harga mutlak sinus t plus 2 dikurang seper-16 tangan pangkat min 1 sinus t per 2 ditambah konstanta. Seperti itu. Jadi ini hasil akhirnya. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di bawah. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.